Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada suatu khutbah Jumat, saya datang berdua dengan kawan kuliah ke sebuah masjid yang gak disangka pada masa selanjutnya saya tinggal di kampung itu dan sholat di masjid itu 11 tahun lamanya. Nggak disangka itu namanya perjalanan nasib. Waktu itu saya masih kuliah, jadi saya duduk sama kawan mampir di masjid itu karena udah waktu Jumat, langsung saya biluk sholat Jumat di situ. Yang menariknya, khotib itu berkisah dalam khotbahnya, beliau berkisah sampai dalam selang-selingan khotbah itu kawan saya selalu senggol-senggol lutut saya, disenggol lagi sama dia, disenggol lagi sambil ngeliat ke arah saya dan senyum. Saya pun senyum juga. Apa isi khotbahnya? Dibilang begini, pada suatu hari ada seorang musim kering di tanah Israel itu, di tanah Bani Israel itu musim kering luar biasa. Nabi Isa mengumpulkan orang untuk sholat istiqo, minta hujan. Kalau zaman kita mungkin waktu itu minta hujan juga, sama saya nggak tahu namanya istisqo atau bukan, karena beliau tidak menyebutkan. Yang penting orang dikumpulin di lapangan. Nabi Isa bilang begini, besok kama qala Nabi Isa karena saya dengar dari khotib juga, jadi saya tidak membaca langsung. Besok kita semua akan sholat minta hujan di sini. Kita akan meminta hujan kepada Allah. Dia bilang kumpul semuanya di sini pada, Nabi Isa menyebutkan kapan waktunya. Mungkin lewat-lewat pagi, agak siangan dikit. Kumpul di sini semuanya. Kalau bahasa kita mah misalnya jam 10, kumpul semua di sini dan datang semua. Semua harus datang karena kita udah nggak ada hujan-hujan sama sekali ini. Ini gara-gara perbuatan dosa semuanya, jadi hujan gak turun-turun, kata Nabi Isa. Kira-kira begitulah, seperti disebut di dalam surat Nuh, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yamdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum anhara. Kurang lebih begitulah. Jadi semuanya pada kumpul di situ waktu itu, dan Nabi Isa berkata, besok kita kumpul sholat istisqo minta hujan di sini, kira-kira begitu ya. Cuma saya nggak tahu apa namanya istisqo atau bukan. Kita akan minta hujan pada Allah. Yang cuma perhatian ini, yang berbuat dosa, yang suka makan riba, yang suka kurangin timbangan, bahkan bapak itu bilang gini, yang suka makan bantuan anak yatim. Kawan saya udah mulai nyenggol lutut saya kan. Senyum dia, kena ini semua Saleh, dia bilang, biarkan aja. Nah, kemudian yang suka makan bantuan anak yatim disimpan dulu, lalu nanti ada bunganya baru dibagikan dan bunganya dimakan. Nggak usah datang kemari, bikin doa nggak diterima. Nah, kurang lebih bapak itu ngomong gitu lah, kira-kira ilustrasi beliau. Akhirnya sampailah pada waktunya orang pada berkumpul untuk minta hujan pada Allah. Lalu Nabi Isa datang, Nabi Isa berkata, sekali lagi saya minta kepada siapa yang punya dosa keluar dari tempat ini. Bapak khotib itu bilang gitu di dalam masjid, siapa yang punya dosa keluar dari tempat ini. Begitulah kira-kira, seolah-olah kita ini disuruh keluar, semua keluar. Mungkin kalau orang baru nggak tahu, kenapa kami disuruh keluar, mungkin ada yang baru datang. Nabi Isa berkata begitulah kurang lebihnya. Yang punya dosa, yang suka bikin susah orang lain, keluar dari tempat ini. Yang suka mulutnya suka nyakitin hati orang lain sehingga hati orang luka secara sengaja atau nggak sengaja, keluar dari tempat ini. Itu dosa-dosa besar, kata Nabi Isa. Yang membunuh dengan alasan tanpa syar'i, yang suka makan korupsi, makan riba, keluar dari tempat ini. Yang suka nyimpen harta anak yatim seharusnya dibagikan, dibungakan dulu, bunganya dimakan, lalu baru dibagikan. Anak yatimnya udah nunggu tahun depan belum dibagikan juga, keluar dari tempat ini. Nah, khotib itu bilang gitu. Akhirnya setengah lapangan keluar. Sekali lagi kata Nabi Isa, siapa yang punya dosa, yang punya dosa kepada orang tua, yang punya dosa sama saudara, sama abang, sama adik, yang suka berebut warisan, yang suka ngangkat golok, ngangkat parang, suka merebut warisan saudaranya, suka makan, suka nilep barang-barang kantor, keluar dari tempat ini. Nah, Bapak khotib itu bilang kayak gitu ilustrasinya. Maka tinggal seperempat lapangan. Lalu Nabi Isa berkata lagi, siapa yang punya dosa, yang ada dosa, jangan ada di tempat ini, karena nanti doa kita nggak diterima. Keluar, keluar, keluar semua, keluar. Yang punya dosa keluar. Dia bilang Nabi Isa kan, kurang lebih begitulah beliau menyampaikannya. Lalu semua keluar, tinggal satu orang. Bayangin, dari banyak orang satu negeri, sisa satu orang doang. Bapak itu buta, matanya nggak lihat. Lalu ditanya, wahai patua, apakah engkau tidak punya dosa sehingga engkau tidak keluar dari tempat ini? Saya nggak tahu ya Nabi Allah,
Saya dari masih kecil buta mata saya. Saya dikasih makan sama anak saya tiap hari di rumah. Saya memuji Allah di rumah. Saya tidak mencari makan karena mata saya buta, dan saya dari masih kecil dikasih makan sama orang tua. Lalu ketika saya punya anak, saya dikasih makan sama anak saya. Saya nggak tahu, saya selalu berdoa mudah-mudahan hartanya halal. Lalu Nabi Isa berkata, coba engkau berdoa. Baru aja bapak itu angkat tangan, orang tua itu angkat tangan, belum berdoa sama sekali, baru angkat tangan. Tiba-tiba hujan turun, hujan turun gede. Belum berdoa tuh, baru angkat tangan doang. Nah, kita yang udah membaca salawat ribuan kali, memohon kepada Allah, apakah kita masih banyak dosa-dosa kita kepada orang, khususnya nih kepada sanak, saudara, orang tua, kerabat. Kalau dosa sama Allah, wahai anak Adam, kurang lebih saya pernah dengar di dalam hadis kursi, pernah baca dalam hadis kursi, andai kata dosamu sebesar bumi dan langit, lalu engkau datang kepadaku mohon ampunan, aku sungguhnya ampunanku lebih besar daripada segala dosamu yang besar itu. Datang kepadaku minta ampun, aku akan mengampuni. Kurang lebih begitulah kalimatnya, karena saya udah baca udah lama saya udah lupa kalimatnya. Kurang lebih begitu. Ampunanku lebih besar daripada dosa-dosamu. Datanglah kepadaku. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apalagi kita datangnya malam tahajud, kita sujud kepada Allah. Nomor satu, Allah ampuni dosa hambamu ini. Karena Allah berseru-seru, wahai Bani Adam, di sepertiga malam terakhir ini, kalau engkau punya dosa, datanglah kepadaku, aku akan mengampuni. Siapa yang punya penyakit, mintalah kepadaku, aku akan angkat penyakitmu. Siapa yang punya kesusahan di dunia ini, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Di sepertiga malam terakhir. Kapan itu? Waktu sahur jam 3, jam 4, jam 5 sampai subuh. Waktu itu, waktu mustajabah, waktu tahajud. Lalu pada saat itu Allah mengampuni semua dosa. Tapi kalau dosa sama manusia, susah banget Allah ampuni apabila kita belum minta maaf sama orang yang kita udah jahatin. Coba bayangin, sertifikat orang diserobot, diambil, sehingga yang punya tanah terusir, mentang-mentang punya jabatan. Lalu keputusan pengadilan di apa ya istilahnya itu, saksi-saksi palsu dikeluarkan supaya dia menang dengan duitnya. Karena saya pernah lihat itu, satu orang menuduh orang berzina, lalu dia mengeluarkan dokter, lalu dokter itu mengatakan DNA. Untung aja dokter itu baik. Dia bilang, boleh bapak bayar saya, tapi saya tidak bisa berharap apa daripada Allah kalau saya bohong sekarang, kata dokter. Kan itu bukan anak dia, itu ini tes DNA-nya, katanya gitu. Kurang lebih begitulah dulu, udah saya dengar dari masih kecil itu kisahnya. Memang waktu itu terkenal di kampung saya, sehingga orang yang nuduh itu jadi malu. Nah, dosa-dosa kepada manusia Allah tidak akan mengampuni sebelum meminta ampun kepada orang yang pernah kita sakiti. Mulut kita, lidah kita, jangan sembarang banget ngomong, sehingga doa-doa kita susah banget naiknya karena ada dosa. Itu aja masalahnya. Suka makanin riba, Pak. Suka nilep barang-barang kantor. Disuruh beli 100 juta, cuman dibeli 80 juta, 20 juta masuk kantong. Susah dah itu mah yang kayak begitu. Mau berdoa apa juga berat itu mah yang kayak gitu. Karena Allah, kalau dalam satu hadis ya, kalau nggak salah Rasulullah bersabda, datang seorang yang apa namanya itu, pakaiannya pun kotor, menangis, memohon kepada Allah, kalau bisa keluar air mata darah. Kurang lebih gitu, saking kerasnya dia berdoa kepada Allah. Tapi bagaimana Allah bisa mengampuni sedang makanannya kotor, makanannya haram, pakaian yang dipakainya haram, lalu dia pun lahir dari barang-barang haram. Naudzubillah min dzalik. Orang berkata, bang, apa sih sekarang yang nggak bisa di barang haram? Ya barang haram kan kelihatan. Rasulullah bersabda, saya lupa, atau dalam Al-Quran saya lupa ya. Ya Rasulullah bersabda kurang lebihnya, al halalu bayinun, yang halal itu jelas, wal harumu bayinun, yang haram itu jelas. Yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Udah jelas banget. Ada yang tengah-tengah, bang, yang subhat. Tinggalin yang subhat itu. Nah, begitulah kurang. Ini gua ragu nih, seperti saya dulu pekerjaan saya itu, saya ragu ini. Udahlah, nggak usah saya lanjutin lagi. Tinggalkan. Saya meninggalkan ya. Jadi akhirnya merasa jiwa kita merasa lebih tenang gitu kan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, saya mendengar suatu ulama ada satu doa. Doa ini beliau berkata, sebelum kita minta kepada Allah, Allah udah ngabulin. Kadang-kadang dalam perdetak dalam hati kita, ya Allah, kenapa ini begini, apa begini, alangkah baiknya jalan keluarnya. Tiba-tiba Allah mengabulkan. Belum berdoa itu baru detak dalam hati doang tuh. Apa itu doanya? Ini.
Doa ini disampaikan oleh orang yang berdosa dan dia mengakui dosanya. Siapa itu? Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Robana, Robana. Ini dalam Al-Quran juga disebutkan itu kalimat itu. Robana, Robana, Tuhan kami, Tuhan kami. Robana zolamna angpusana. Wahai Tuhan kami, sungguhnya kami telah menjolimi diri kami sendiri. Wa ilam taghfir lana, apabila engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minadh dhalimin, maka kami termasuk orang-orang yang zalim. Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam mengaku bahwa beliau punya dosa. Beliau memohon ampun kepada Allah. Apabila engkau tidak mengampuni, maka saya termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Adam mengaku. Iblis nantang. Apa ini Allah nih? Kurang lebih gitu lah kata dia kan. Masa saya disuruh sujud sama Adam? Hei iblis, ini perintahku. Perintah Allah sekalipun. Kalau misalnya sujud, saya nggak mau sujud. Yang paling benar ada hanya sujud kepada Allah. Dia bilang kan alasannya, padahal apa? Dengki hatinya, dia nggak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Dia merasa hebat. Ini perintahku iblis. Iblis kagak mau ngerti. Pokoknya nggak mau sujud sama Adam. Ya bukan karena apa dia mengatakan bahwa sujud yang paling benar aja kepada Allah. Bukan itu alasannya. Sebenarnya dia dengki sama Adam. Coba mungkin kalau disuruh sujud sama yang lain, mungkin belum tentu juga dia mau. Karena maunya dia sendiri, dia yang dengki. Sehingga apa yang diperintah sama Allah pun dilarang. Bakhruj anta, innaka anta sogir. Keluarlah dari sini. Kau hanya kecil aja. Allah mengutuk dia. Ubah wajahnya yang bercahaya menjadi terlaknat, menjadi menakutkan, mengerikan. Sekali aja dia menentang perintah Allah, yaitu tidak mau mengikuti perintah Allah. Makanya dulu ketika Jibril diciptakan, kalau kita baca itu, lalu Jibril sujud kepada Allah, sholat 2 rakaat, 1 rakaatnya 500 tahun, lalu atau 50.000 tahun, saya lupa, 500 tahun dia sujud. Lalu rakaat kedua 500 tahun juga. Tapi apa kata Allah? Yang kau lakukan itu kurang lebihnya, kan gak bisa saya ucapkan secara pas, redaksinya mungkin berbeda, tapi mudah-mudahan maksudnya sama. Seperti itulah. Aku apa yang engkau lakukan, Jibril, kau sujud 500 tahun, lalu sholat 2 rakaat 500 tahun lagi, 2 rakaat lagi 1 rakaat lagi 500 tahun lagi, jadi 1000 tahun atau lebih dari itu, saya lupa. Itu tidak lebih tinggi, malah lebih banyak lagi, mulia lagi apa yang dilakukan oleh umat Muhammad. 2 rakaat aja sujudnya. Kenapa? 2 rakaat aja sholatnya lebih tinggi daripada apa yang kau lakukan. Kita sembahyang cuma sebentar doang, 2 rakaat sembahyang subuh, itu Allah lebih agungkan, lebih Allah puji, lebih banyak pahalanya daripada yang dilakukan Jibril sholat 2 rakaat 500 tahun, 500 tahun. Padahal kita sebentar doang, paling-paling juga 10 menit, 15 menit. Ada yang lebih cepat lagi. Salat subuh, kantuk-kantuk, cepat-cepat sholatnya. Itu lebih dipuji oleh Allah daripada apa yang dilakukan Jibril, sholat 2 rakaat 500 tahun, 500 tahun. Karena apa? Karena yang 2 rakaat dilaksanakan oleh umat Muhammad itu perintahku. Sedangkan engkau inisiatif sendiri, bukan perintahku itu. Nah, makanya kan kita 2 rakaat subuh ini perintah Allah. Allah merintahkan kita untuk fatahajat bihi nafilatalaka, itu perintah Allah juga. 2 rakaat aja kita kerjakan, Rasulullah bilang 2 rakaat dulu yang ringan, itu lebih mulia karena itu perintah Allah. Lalu Allah merintahkan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah, itu perintah Allah. Malaikat berzikir subhanallah walhamdulillah banyak, betul ribuan kali, kita kalah banyaknya. Tapi Allah lebih memuliakan sholawat yang kita baca cuma sebentar aja, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena apa? Karena itu termasuk dalam perintah Allah. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Nah begitulah, kita sholawat apapun, kita membaca apapun, kalau barang-barang yang kita makan adalah barang haram, kudu dibersihin dulu lah. Karena sebagian dari pada faidahnya sholawat adalah membersihkan dosa-dosa. Kalau kita udah banyak banget membaca sholawat, lalu doa-doa kita belum dikabulkan, ya karena dosanya masih banyak. Dulu dosa
Wahai hambaku, kata-kata Syekh Ali Jaber, wahai hambaku, ingat gak pada malam itu engkau berbuat dosa, gak ada orang tahu, cuma aku yang tahu, tapi aku tutupi dosamu. Ingat gak itu? Waktu kita ditanya sama Allah di padang mahsyar. Padang mahsyar, kemarin nonton Padang Arafah, teringat Padang mahsyar. Nah begitulah, mudah-mudahan kita sadar bahwa doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah belum terjawab ya karena itu aja, karena kebanyakan dosa sama kita. Nah, beda dengan orang tua tadi yang ngangkat tangan, baru aja mau mengangkat tangan, baru mau berdoa, tiba-tiba hujan udah turun. Dan juga doa Nabi Adam, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan itu. Robbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah menurunkan keberkahan dalam hidup kita. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalikan haramika wa fadlikan. So, mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.